Tuh. Oh. Itu pun kalau memang tiba waktunya. Kalau tidak ya nggak bisa milih. Nggak bisa milih, bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin, ya. Bisa jadi, atau saya duluan setelah Anda, itu juga bisa. Jadi selalu ada pilihan. Nah, cuma kita nggak bisa milih, karena ajal itu sudah diatur. Buka Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ini ajal namanya. Setiap umat tuh punya ajal, batas hidup. Ini diatur, saya sekian tahun, dan sekian tahun. Kalau sudah tiba, idza jaa ajaluhum, fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ini batasnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa mundur, tidak akan maju. Jadi maaf ya, tolong sampaikan pada orang-orang sekitaran kita, bunuh diri itu enggak ada kerjaan. Kalau sudah tiba waktunya wafat, akan meninggal juga. Di Anda misalnya, ada orang menyaksikan mau bunuh diri, kalau belum tiba ajal akan meninggal juga. Ada orang menelan baygon 1 truk misalnya kan, tapi belum tiba ajal nggak akan wafat. Dan sama mengharap-harap jauh juga tidak. Tapi kita bisa mempersiapkan kapan kita pulang. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang bertakbir merasakan wafat, begitu wafat keadaannya husnul khatimah? Itu poinnya. Nah, bahasa paling tepatnya, apakah semua orang yang sholat saat bertakbir sudah bebas dari dosa? Anda sholat, takbir, merasa akan wafat. Tapi kalau Anda wafat pada saat itu, dosa Anda belum diampuni, apakah dalam keadaan husnul khatimah? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah semua orang yang sholat terbebas dari dosa? Hal yang paling singkat, saya tanya sebentar, siapa yang tidak punya dosa hari ini? Boleh angkat tangan? Kawan, yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan? Gak apa-apa, ngacung aja, saya pulang. Anda lebih berhak berada di sini. Yang akhwan? Tidak ada. Oke, yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan? Gak apa-apa. Yang agak banyak? Oke, yang banyak? Ah, Masya Allah. Ya, saking banyaknya nggak bisa ngacung gitu kan. Atau saya ulang, saya robah. Yang pengen masuk surga, boleh angkat tangan? Masya Allah. Surga Firdaus? Masya Allah. Bersama Nabi? Masya Allah. Makin aneh suasana kita. Ya? Merasa banyak dosa dan pengen masuk surga. Surganya pun Firdaus. Bersama Nabi lagi. Ya? Kadang-kadang saya suka mikir gitu. Nabi Adam aja kesalahannya dikit keluar dari surga. Kita banyak pengen masuk gitu kan. Ah gini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Paham? Bagaimana caranya saat kita bertakbir itu, setelah itu dosa-dosa kita seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting saya uraikan? Saya tutup dulu sebelum masuk ke zuhur, lihat sini. Ini apa? Ada isinya? Tidak. Lihat sini. Kalau saya buka begini, paham ya? Ini penting sekali. Bisa saya masukkan apapun? Ya. Yang kira-kira masuk. Spidol, masuk. Tisu, masuk. Air, masuk. Sekarang, saya tutup begini. Bisakah ini masuk? Sekarang, saya ganti tutupnya dengan yang lebih keras. Bunyi bahkan. Bisa masuk benda ke sini? Saya ganti dengan baja. Bisa masuk? Persoalan terbesarnya teman-teman. Allah itu sifatnya maha pemurah dan selalu berjanji mengabulkan doa yang dimintakan. Dan ketika Anda minta, Allah akan berikan. Cuman sayang, peminta doa itu kadang-kadang membuat sekat penutup dalam dirinya sehingga bukan Allah tidak mengabulkan. Ketika akan dikabulkan, terhambatlah pengabulan itu oleh sekatnya. Sekat ini yang disebut dengan dosa dan maksiat. Ketika seseorang banyak berbuat maksiat, dan yang paling berbahaya, bahkan saat sholat pun, dia bawa maksiat dalam sholatnya. Di handphonenya terkumpul gambar-gambar yang tidak bagus, video yang tidak bagus, dan dia bangga masukkan dalam sakunya, dia pakai sholat. Dan dalam sholatnya dia bermohon kepada Allah, ya Allah berikan saya rizki, warzukni, sayangi saya, warhamni. Bagaimana Allah bisa sayang pada Anda? Di tubuh Anda aja ada maksiat. Maka bagaimana caranya Anda supaya doa mudah dikabulkan? Orang minta yang mustahil dikasih. Anda minta yang nggak mustahil nggak diberi. Barangkali bukan karena permintaan Anda tidak dikabul. Ada sekat ini yang belum dibuka. Nah sekarang persoalannya, bagaimana membuka sekat ini sebelum kita berdoa kepada Allah? Karena nanti di bagian berdiri ini ada satu rahasia besar yang saat Anda minta seketika akan dikabulkan. Bagaimana caranya? Allah. Saya ingin simpulkan sebentar.
supaya bahasannya sempurna dulu. Sehingga ini bisa dibawa nanti saat kita beraktivitas sholat selanjutnya. Ya, saya menginginkan pelajaran ini tidak sekedar menjadi ajang transfer informasi semata, tapi juga nanti ada yang kita bawa dalam kehidupan. Itu sangat penting sekali. Terutama nanti dalam prinsip-prinsip hidup yang ini yang saya tekankan. Misal begini, kadang-kadang Allah itu saking inginnya kita berubah jadi baik, nah itu menitipkan berbagai macam kadang bentuknya persoalan atau kejadian di sekitar kita. Nah, itu nanti ada rumus-rumus di Quran yang juga diturunkan dalam sholat. Kalau kita nggak bisa baca itu, maka biasanya sulit diri kita berkembang lebih baik. Misal, kenapa kok Anda bisa sakit? Padahal bisa saja Allah membuat Anda sehat. Kenapa teman terdekat Anda misalnya yang sakit? Kenapa kemudian kok bisa ditakdirkan Anda berada di situ? Kenapa tiba-tiba misalnya Anda, taruhlah misalnya Anda yang hidup, teman Anda yang wafat. Kenapa misalnya dalam keadaan tertentu Anda yang jatuh, tiba-tiba dia yang kemudian mendapatkan bagian dari keuntungan pekerjaannya. Itu kalau kita baca cuma pakai akal saja, itu biasanya akan menghunjam kepada jiwa dengan perasaan yang tidak menentu. Kadang sedih, kadang tidak nyaman, kadang macam-macam. Tapi nanti ada pelajaran dalam sholat yang begitu penting, yang saat Anda dapatkan itu, akan ada kebahagiaan luar biasa yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Nah sekarang, saya mau teruskan sebentar begini. Sifat sholat itu, di antaranya yang kita tadi bahas, sangat cepat mengabulkan apa yang kita mohonkan. Secara cepatnya, sholat itu penuh dengan doa. Karena itu dalam kitab fikih manapun ketika Anda buka kitab itu, maka sholat akan diterjemahkan secara bahasa dengan nama doa. As-sholatu hiya doa. Tapi pertanyaannya, dari sekian doa yang dipanjatkan dalam sholat, berapa yang dikabulkan oleh Allah? Ini poinnya. Dan doa itu kan permohonan. Permohonan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk mengentaskan apa yang membuat hati kita gelisah. Pengen ini, pengen itu, ini ingin selesai, ini ingin tuntas, itu yang kita mohonkan. Nah prinsipnya dalam sholat seharusnya itu selesai. Jadi ketika Anda punya persoalan menjelang zuhur, Anda sholat, masalah itu tuntas. Anda tenang kembali, asar, zuhur ke asar ada persoalan, asar tenang kembali. Asar ke maghrib ada masalah, maghrib tuntas. Prinsipnya begitu. Sehingga kalau Anda lihat di zaman Nabi, tidak pernah ada orang membawa masalah berlarut-larut. Selalu tenang, bahkan sholat itu dinanti. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang yang menunggu untuk bebas sholat, sehingga waktunya tidak terikat. Kalau siang kan terikat. Saya tunggu zuhur baru sholat. Saya tunggu asar baru sholat. Nanti malam bebas, saya mau berapa rakaat pun. Sampai ada orang yang merasakan begitu nikmat sholatnya, itu sampai sholat malamnya khatam Al-Quran. Banyak sekali, dari mulai sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai orang-orang soleh di kalangan para ulama. Ada semua itu. Bisa tunjukkan kepada Anda dan bagaimana manfaatnya, itu yang luar biasa. Nah sekarang, saya mau tunjukkan kaidah dulu ya, sebentar sekali, kaidah di Quran. Buka Quran surah kedua, ayat ke-186. Paling kiri sebelah bawah, di mushaf. Maaf, ini kelihatan? Belum saya tuliskan, bagaimana bisa kelihatan? Memang kadang-kadang, surah kedua ayat 186. Ya, nampak? Lihat sini. Perhatikan kaidahnya. Tahan, saya tidak akan mengulang lagi apa yang telah saya sampaikan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qadir. Kata Allah, Muhammad, jika ada hamba-hambaku, siapapun dia, bertanya kepadamu tentang aku, maksudnya ingin mencari aku, ingin mendekat kepada Allah. Baik, saya tanya sebentar. Biasanya kalau ada orang ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Cuma dua. Kalau bukan meminta sesuatu, berdoa, dia ingin bertobat untuk kembali pada jalan yang baik. Cuma dua itu. Kalau bukan ingin memohon sesuatu, maka dia ingin bertobat kepada Allah untuk kembali pada jalan yang baik. Dan dahsyatnya Allah menggunakan kalimat ibad ini untuk menunjuk pada dua kategori ini. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, kamu yang butuh sesuatu, ingin mendekat kepada aku, ayo silahkan minta. Atau kamu yang pernah punya salah, sedahsyat apapun kesalahanmu, kamu manusia wajar. Manusia berbuat salah karena memang punya nafsu dalam dirinya. Tidak wajar kalau ada manusia tidak pernah salah, itu nggak wajar. Manusia salah itu wajar, yang tidak wajar itu sudah salah tapi tidak mau mengoreksi diri.
Awas, kita mesti bedakan antara iblis dengan Adam, manusia, beda. Iblis itu, dia pernah salah dan mempertahankan kesalahannya. Adam pernah salah, diberikan oleh Allah jalan untuk kembali merubah diri, maka Adam berintrospeksi. Adam salah, Adam bertobat, diturunkan kalimat tobat, Adam tobat. Iblis salah, diberi kesempatan tobat, dia menolak tobat dan mempertahankan kesalahannya. Jadi Anda mesti bedakan di posisi mana kita berada. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, memang manusia. Tapi kalau dia tidak mau tobat, maka perlu dipertanyakan, itu manusia atau iblis? Oh, hati-hati. Adam salah, diberikan perintah, dilanggar kemudian. Maka ketika dilanggar itu, diberi kesempatan untuk mengevaluasi diri, turunkan ayat taubat. Quran surah kedua, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Diberi jalan tobat, tobat. Iblis salah. Diberi jalan untuk tobat. Diklarifikasi oleh Allah. Kenapa kamu berbuat begitu? Ayo tobat. Ayo kembali. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kamu kenapa tadi melanggar perintah saya? Saya suruh sujud, kamu enggak sujud. Itu perintah saya. Bukan sujudnya, kamu enggak sujud pun itu enggak akan memengaruhi keadaan saya. Cuma ini perintah saya. Kenapa kamu enggak mau taat? Diberi jalan untuk tobat. Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Tidak layak yang levelnya tinggi mesti sujud, hormat kepada yang rendah. Iblis diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk mempertahankan kesalahannya. Maka di situ saya ingin katakan, kalau tadi saya tanya siapa yang pernah salah, siapa yang tidak punya dosa, demi Allah saya katakan tidak ada satu manusia pun yang tidak punya dosa. Tapi dia punya jalan untuk kembali. Yang paling dahsyat, Allah memanggil bahkan pelaku maksiat yang tak terlukiskan limpahan maksiatnya. Dalam bahasa Al-Quran, orang yang pernah bermaksiat tak terlukiskan disebut dengan israf namanya. Israf. Israf itu hampir semua dicoba. Dan perasaan kalau belum nyoba, rasanya nggak enak. Mas, di sana ada yang pernah nyuri, yang belum pernah kamu lakukan. Mana? Besok saya kerjain. Ini orang seperti ini, dusta dia kerjakan, nipu dia kerjakan, semua dia kerjakan, mabuk dia kerjakan. Itu bahasa Arabnya israf. Yang paling luar biasa, sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, itu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Turunlah Quran surah 39 ayat ke-53. Itu masih dipanggil hamba oleh Allah. Saking sayangnya Allah, Quran surah 39 ayat 53. Itu masih dipanggil hamba. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu israf ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, duhai hamba-hambaku, Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang pernah berbuat banyak kesalahan, masih dipanggil hamba. Demi Allah saya katakan, orang tua saja kadang-kadang kalau melihat anaknya luar biasa tingkat keburukannya, sudah orang tuanya dicela, merusak kehormatan rumah tangganya, keluar melakukan banyak perbuatan buruk, tiba-tiba satu saat dia pulang lagi ke rumah dan berhadapan dengan orang tuanya. Kalau Anda menjadi orang tuanya, apakah perkataan pertama Anda kepada anak itu? Saya tanya, kalau dia mau kembali Anda terima? Dua, kalau dia mengatakan, Pak maafkan saya, apa langsung Anda terima dengan senyuman? Kadang-kadang keluar perkataan, kenapa kamu kesini? Kamu bukan anak saya. Lantas anak siapa? Maka dia. Allah lain. Karena Allah bukan makhluk, maka beda dengan sifat-sifat manusia. Beda dengan makhluk. Kata Allah, seburuk apapun kamu manusia. Saya lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah mengevaluasi diri. Saya lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Apa ini? Maka kalau Anda walaupun pernah berada di sini berbuat seburuk apapun dalam hidup, kata Allah, dan kalimatnya disamakan dengan orang taat, panggilannya ibad. Ibad ini disebut oleh Al-Quran, langsung kalimatnya menunjuk pada orang yang salah, sekaligus pada orang yang saleh. Dipanggil oleh Allah, Qul ya ibadiyalladzi, Qul ibadi, katakan Muhammad pada hambaku. Enggak dibedakan tuh. Jadi kalau Anda pernah salah, terus Anda mau tobat, itu dipanggil dengan kalimat sayang oleh Allah, ibad. Sama persis dengan panggilan orang soleh. Buka Quran surah ke-25, ayat 63. Hamba-hamba Allah yang penyayang, itu dipanggil ibad juga. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, yang penyayang itu, hamba Allah yang penyayang, kalau jalan-jalannya tawadhu. Kalau diprovokasi orang, dia enggak balas dengan keburukan. Ini yang soleh.
Tapi panggilannya sama, ini ibad, ini ibad. Yang paling dahsyat, ketika yang saleh ingin berdoa memohon kebaikan, dan ketika yang salah ingin taubat, itu kalimat jawabannya satu, sama tidak ada beda. Turun Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi, kata Allah, kalau yang taubat cari saya, kalau yang saleh ingin memohon kepada saya, jangan terlalu repot mencari, saya dekat. Perhatikan dalam ilmu psikologi. Ketika Anda bertanya, Ustadz belum datang misalnya jam 11, kajian dimulai. Anda bertanya misalnya, Mas Dimas kemana Ustadz? Mas Dimas jawab, aduh belum ada info ya. Dengan yang kedua, gak usah ditanya, Ustadz sudah dekat. Kira-kira yang paling menenangkan ke dalam jiwa, jawaban nomor 1 atau 2? Anda bertanya, saya mau mendekat kepada Allah, saya pengen taubat, saya mau minta sesuatu. Maka langsung turun jawaban, gak usah nyari, saya tahu, cepat mendekat, saya dekat. Dan ketika Anda datang, sudah langsung dijawab oleh Allah sebelum Anda mengeluarkan apa yang Anda ingin keluarkan. Sebelum Anda mengutarakan apa yang ingin Anda sampaikan. Allah sudah tahu, kamu mau minta kan? Kamu mau taubat kan? Kamu punya kebutuhan kan? Maka langsung dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tanpa muqaddimah. Langsung. Kalau kamu punya kebutuhan, maka aku akan kabulkan apapun yang kamu minta. Dan kalimatnya menggunakan ujib. Dalam bahasa Arab dikenal dengan mudhari, fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris dia punya 3 arti. Present, continuous, and future. Sekarang kamu minta, saya berikan. Nanti kamu minta, saya kabulkan. Bahkan future, nanti pun kamu minta, di masa depan aku akan kabulkan. Jadi sifat doa itu, gak ada doa yang gak dikabul, tidak ada. Jadi sifat doa itu Anda minta, pasti dikasih. Jawabannya ada 3. Ada 3 cara menjawabnya. 1, diberikan seketika, kalau Anda saat itu memang membutuhkannya. Jadi begitu minta, langsung dikabulkan. Bahkan min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak Anda duga. Tiba-tiba Anda yang mohon, orang lain yang ngantarkan. Dengan izin Allah. Seperti Maryam yang minta, Nabi Zakaria ngantarkan, mau ngantarkan sudah ada di situ. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 37. Yang kedua, kadang-kadang ditunda itu sampai Anda sanggup untuk bisa kemudian menggunakannya. Karena ada yang meminta sesuatu, tapi sebetulnya Anda tidak punya kesanggupan menggunakannya. Nanti saat Anda sanggup diberikan. Saya sering ilustrasikan ini seperti anak kecil 5 tahun. Dia minta diberikan motor. Gak tanggung-tanggung mintanya ninja, motor ninja apa? Ya. Sedangkan Anda punya kemampuan untuk membelikannya. Saya tanya dibelikan gak? Tidak. Ini adek, ninja-ninjaan dulu ya. Nanti setelah adek usianya 25 tahun, kamu punya SIM, papa belikan. Ninja paling baru. Lebih dahsyat daripada ninja Hattori, ninja yang lain. Sama, Anda belum sanggup, dan tunda. Begitu Anda sanggup diberikan. Kadang-kadang ketika dikabulkan itu, kita sudah nggak sadar bahwa itu tuh akibat dari doa kita yang lalu. Tahunya kita nggak sadar, tiba-tiba dapat saja. Yang ketiga, Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Di situ kita harus bisa menyesuaikan dengan keinginan Allah. Kalau keinginan Anda tidak terpaut dengan keinginan Allah, maka ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, Anda akan mendapatkan kenikmatannya. Dan caranya itu ada di Quran surah kedua ayat 216. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ini gak mudah ya. Lihat sini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau Anda dihadapkan pada sesuatu yang tidak Anda suka. Misal, saya pengennya A tapi dapatnya B. Saya mengharap betul dapat proyek yang ini tapi nggak dapat gitu. Dialihkan pada yang lain. Saya pengennya anak saya masuk sekolah ini tapi nggak diterima masuknya yang lain. Maka kalau Anda sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak Anda sukai, hal pertama yang harus Anda lakukan, perangi perasaan diri Anda. Jangan bernegatif thinking kepada Allah. Positif. Sama seperti Sayyidah Hajar. Ketika beliau berusaha mencari air. Asinya tidak keluar, sedangkan Ismail sudah kehausan. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Beliau naik ke atas bukit dengan perasaan yang bersih. Pikirannya kepada Allah. Gak ada satupun pikiran-pikiran buruk. Gak pernah terlintas di benaknya, kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa Allah jadikan saya susah begini? Suami saya kan Nabi, suami saya Rasul, kenapa saya begini? Tidak pernah sama sekali.
Beliau hilangkan pikiran negatifnya, dibawa yang positifnya itu yang dihidupkan. Dalam bahasa Arab, menyaring yang kotor sehingga yang hadir yang bagusnya saja itu disebut dengan tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sufi, perempuannya disebut dengan sofia. Orang yang mampu menepiskan yang kotor sehingga yang baik-baik yang muncul. Kelak, bukit itu saat naik dengan perasaan bersih tadi dikenal dengan bukit Safa. Maka dengan perasaan bersih itu beliau berikhtiar naik. Mencari sesuatu yang sangat diharapkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat diharapkan hasilnya disebut dengan marwah. Jalan turun. Begitu turun melihat semacam ada oase, dipercepat jalannya. Begitu mau dekat ternyata ragu, yakin lagi naik. Begitu ke atas ternyata cuma fata morgana. Bolak-balik. Begitu yang ketujuh, ke marwah 1, ke sofa 2, marwah 3, sofa 4, marwah 5, sofa 6, marwah 7. Jadi yang umrah, yang haji kalau sa'i, pasti dimulai di sofa, berhenti di marwah, itu pasti. Kalau ada yang berhenti di sofa, itu kalau bukan baru 6 kali, atau dia terlampau soleh 8 kali. Pasti di marwah. Begitu sampai ke marwah, terdengarlah kemudian, maaf, anaknya mulai menangis lebih kencang. Nangis. Ibunya menyusul ke situ. Yang paling dahsyat adalah ketika menyusul itu, hentakan anak kepada pasir-pasir tanah itu, mulai menghentak begini, tiba-tiba keluar air dari situ. Anak itu kan kalau sudah haus, mohon maaf, pasti tangan kaki bergerak. Saya sering katakan begini, Ismail sejak haus pertama kali ibunya nyimpan di tanah, ya Allah. Itu bergerak tangan kaki, tapi nggak keluar air. Ketika ibunya bolak-balik mohon kepada Allah, minta positive thinking kepada Allah, tiba-tiba terdengar suara lebih kencang balik ke situ. Hentakannya sudah mengeluarkan air dari kakinya keluar, dalam riwayat malaikat menghentakkan sayapnya keluar air dari situ. Kata ibunya, zam. Ibunya tidak mengatakan ijma. Kalau ijma kumpul terbatas. Kalau zam artinya kumpul jangan berhenti. Kata ibunya, zam kumpul jangan berhenti. Zam kumpul jangan berhenti. Zam. Sampai sekarang dia dikenal dengan zam-zam, air yang terus mengalir tanpa pernah berhenti. Tahukah Anda berapa jaraknya dari kita sekarang ke Nabi Ismail? Kita ke Nabi Muhammad sudah 15 abad lebih. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi Anda bayangkan. Dari setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'ruf, bin Yasrib, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Air itu tidak pernah berhenti. Kadang-kadang pada sesuatu yang Allah uji pada diri kita, kalau Anda tetap berpositif thinking kepada Allah, maka hasil itu yang akan diteruskan oleh Allah bahkan sampai generasi mendatang. Ya, Anda yang kerja sekarang, cucu Anda yang menikmati di kemudian hari. Dan kadang-kadang pekerjaan itu tidak seketika menghasilkan sesuatu. Ya, Ibunda Hajar aja sampai 7 kali bolak-balik. Mudah bagi Allah mengatakan, simpan di situ, saya keluarkan zam-zamnya. Tapi kenapa kemudian dibuat sampai dengan 7 kali? Karena Allah menginginkan ada bagian-bagian sempurna di usahanya. Bukankah saat melewati itu ada doa dipanjatkan? Bukankah ada istighfar disampaikan? Kadang-kadang antum kerja, sehari itu nggak dapat. Bukan dibuat susah, mudah bagi Allah memberikan. Nih kamu dapat sekarang, nggak keluar pun orang nganterin. Tapi kenapa 3 hari dibuat nggak keluar, 4 hari nggak dapat, 5 hari nggak ada hasil? Bukan itu maksudnya. Tapi Allah menunggu istighfar antum untuk mengampuni dosa-dosa yang lalu. Allah menunggu antum bangun tahajud untuk mengumpulkan pahala itu. Allah menunggu antum menyebut namanya sehingga terkumpul. Begitu dosanya sudah hilang, pahalanya banyak. Nih, kamu sudah bersih. Saya berikan apa yang kamu inginkan, diakumulasikan dalam 7 hari itu. Ambil. Dan kalau Anda wafat saat itu nikmatnya luar biasa. Dosa diampuni, amalan sudah banyak, dunia dapat. Itu yang harus dibaca. Makanya ketika Anda lawan semua itu seperti Sayyidah Hajar melakukannya, maka Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, kata Allah, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu dambakan itu enggak bagus buat kamu. Kamu pengennya A, itu enggak bagus. Duhai kamu yang anaknya pengen ke ITB, bagus harapannya, tapi itu enggak cocok. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu, saya tahu kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai itu lebih bagus, dan apa yang kamu sukai itu yang enggak bagus buat kamu. Kenapa alasannya ya Allah? Nih, lihat ujung ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku tahu masa depan. Kamu tidak bisa tahu, kamu tahu hari ini saja. Aku tahu kalau kamu pilih yang ini, ke depan akan begini, itu yang enggak bagus. Maka aku akan ganti apa yang kamu inginkan dengan apa yang kamu butuhkan.
Begitu Anda dapatkan semua itu, maka hasilnya itu yang akan Anda nikmati. Saya dulu mungkin peserta termuda ikut daurah dari Madinah itu. Sekitar tahun 2002. Saya masih kelas 2 aliyah, SMP, SMA saat itu. Ikut teman-teman yang lain sudah lulus kampus dan macam-macam, saya ikut. Begitu saya selesai, cita-cita saya, keinginan pertama lanjut ke Madinah. Saya sempurnakan aliyah selesai, maka saya ingin ke Madinah. Alhamdulillah, secara syariat ikhtiar semua terpenuhi. Bahkan diberikan tanda tangan oleh tokoh Indonesia yang sangat dikenal di Timur Tengah, yang kalau dilihat tanda tangannya maka selesai sudah, tidak akan dilihat yang lainnya. Tapi tahukah Anda yang terjadi? Manusia menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu. Ketika Allah berkehendak tidak akan bisa ada yang menepisi satupun. Harap-harap masuk ke Madinah, maka terjadi bom Bali pada saat itu. Ditutup semua pintu beasiswa. Harap ke Madinah, nyangkut di Ciputat. Tapi apa yang terjadi? Saya ikuti, saya pelajari, perhatikan bagaimana Allah menyiapkan saya pada sesuatu yang belum saya ketahui. Di situ saya masuk satu fakultas yang kurikulumnya langsung ditransfer dari Al-Azhar. Kuliahnya pakai bahasa Arab. Yang ngajar itu para ulama dari MUI, dari Timur Tengah, dari macam-macam. Ternyata tanpa saya sadari saya sedang disiapkan menyesuaikan bahasa Arab supaya lebih baik. Begitu masuk tahun kedua dapat telepon. Nah, tolong carikan untuk ke Libya 2 orang. Saya cari, saya dapat 1 orang. Begitu saya sampaikan, Ustadznya sudah ada 1 orang. Saya tidak dapat yang lain. Kenapa bukan kamu saja yang berangkat ke sana? Saya berpikir, kalau saya berangkat ada tawaran dari wakil dekan saat itu, Anda mau kemanapun setelah dari sini saya berikan. Saya bilang, saya coba temani dulu yang 1 orang ini. Begitu saya ke Libya, saya ikuti, saya jatuh cinta dengan keadaannya. Karena apa yang saya inginkan ada di situ, kitabnya, macam-macamnya, semuanya saya petakan keseluruhannya. Saya ikuti, saya talaki, saya belajar macam-macam. Tahukah Anda, ternyata Libya itu dekat dengan Mesir. Begitu masuk liburan, saya ke Mesir. Di situ dekat dengan Tunis, saya ke Tunis. Kemudian tiba-tiba 2010 ada panggilan untuk ke Saudi, ke Mekah. Saya ke Mekah, saya ke Madinah. Ternyata bukan cuma Madinah, saya kunjungi Ummul Qura, saya kunjungi ini, saya kunjungi macam-macam. Harap-harap ke Madinah saya dapat 1 mazhab, Allah persiapkan saya belajar 4 mazhab. Kalau saya ngikuti keinginan saya datang berangkat, mustahil saya bisa ke Libya. Gak mungkin saya bisa kunjungi yang lain. Kadang-kadang Anda juga begitu. Harap-harap seperti ini, ternyata Allah mempersiapkan yang besar. Disitulah saat Anda berhadapan dengan yang demikian, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, maka Allah berikan apa yang jauh dari apa yang Anda gambarkan.